Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mawaddah. Saya perwakilan dari Kompak 2 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menggali Hikmah Kehidupan, di mana beranggotakan Ahmad Nurkolis, Leni Angela, Dinda Sagita Putri, Arni Nurmayanti, Heradika Biana Vidya, Ranti Veronica, dan Riko Aswandi. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yakni pengertian menggali hikmah kehidupan. Menurut Al-Yahya, hikmah merupakan kebijaksanaan di mana kita meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dan al-hikmah memiliki beberapa makna pencegahan, yakni diantaranya adil akan mencegah pelakunya dari perbuatan kezaliman. Yang kedua adalah ilmu yang akan mencegah pelakunya terjerumus dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang mencegah pelakunya terjerumus dalam kejahilan. Seorang nabi tidak akan diutus untuk mencegah manusia dari menyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Kemudian di dalam Al-Quran, hikmah sendiri banyak terdapat di dalam Al-Quran lafaznya dan berbagai macam juga maknanya. Hikmah adalah setiap perkataan yang benar menyebabkan ataupun akan menimbulkan perbuatan yang benar pula. Hikmah juga mencakup pemahaman yang mendalam mengenai perkara-perkara yang terjadi. Kemudian keutamaan hikmah yang pertama yakni memiliki rasa percaya diri dalam membela kebenaran. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagian bekal utama untuk dikembangkan. Yang ketiga, mampu melakukan pendekatan ataupun bersosialisasi dengan orang lain dengan berbagai macam cara pendekatan. Dan yang keempat memiliki semangat juang yang tinggi untuk mendirikan kebenaran. Yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi yang paling benar. Kemudian memiliki daya penalaran yang objektif. Kemudian yang terakhir yakni orang-orang yang senantiasa selaras dengan perkataan maupun perbuatannya. B. Hikmah dari penyakit wabah COVID-19. Wabah penyakit dalam Islam merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap wabah yang muncul saat ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor yang memicunya. Namun, faktor yang memicu tersebut tidak dapat kita pastikan secara nyata, melainkan harus melalui penelitian dan kajian ilmiah oleh para ahlinya. Jika menurut kepada sejarah bahwa di masa Rasulullah SAW wabah pun pernah terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Penyakit yang datang dan melanda kehidupan manusia tidak pernah diharapkan, apalagi sampai menimbulkan kekhawatiran. Namun kita harus yakin setiap wabah ataupun musibah yang Allah berikan kepada umatnya tentu memiliki hikmah yang terkandung. Hikmah yang terkandung di dalamnya terkandung bagaimana manusia menyikapi wabah atau musibah tersebut. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di zaman Rasulullah masih hidup. Wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah sejenis penyakit kusta. Penyakit kusta ini juga termasuk penyakit keras, menular dan hingga menyebabkan kematian. Selain itu, penyakit kusta ini dalam menjangkit manusia sangat cepat proses penyebarannya di masa kala itu. Zaman Rasulullah, selain penyakit kusta, ada juga wabah penyakit lain, yaitu di mana masa Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Situasi di Madinah saat itu sangatlah mencemaskan dan mengkhawatirkan dengan kondisi air yang kotor, keruh dan penuh wabah penyakit. Masa para sahabat yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Adapun wabah penyakit yang terjadi pada masa Umar bin Khattab adalah penyakit kolera, yang pada saat itu rombongan Khalifah Umar bin Khattab dan rombongan tengah mengadakan perjalanan menuju negeri Syam. Dalam kondisi seperti ini, Khalifah Umar bin Khattab meminta saran dan masukan dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Saat itu, apakah perjalanan dilanjutkan atau perjalanan dihentikan dan kembali ke Madinah? Maka dalam keadaan genting tersebut disampaikan oleh sesepuh Quraisy, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah, dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu. Abu Ubaidah bin Jarrah, karena
Pada saat itu ia masih menyaksikan keputusan khalifah. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" Maka Khalifah Umar bin Khattab menjawab bahwa apa yang dilakukan bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Sam. Hal ini terjadi setelah Khalifah mendapat informasi dari Abu Rahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Virus corona atau COVID-19 saat ini sedang melanda dunia yang bermula di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 dan diprediksi berasal dari daratan Cina. Virus corona telah merenggut ribuan nyawa manusia. Selain itu, penyebaran virus corona sangatlah cepat dan virus corona ini bisa menginfeksi sistem pernapasan sehingga korban mengalami sesak napas dan kejang-kejang hingga menyebabkan kematian. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyakit flu biasa pada tahun 1960 hingga sampai tahun 2002. Virus itu belum dianggap fatal, tetapi pasca adanya SARS-CoV di Cina, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012 terjadi pula wabah yang mirip, yakni MERS-CoV di Timur Tengah. Dari kedua peristiwa itu diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah peneliti terhadap corona semakin berkembang. Virus corona adalah sejenis virus yang menyebabkan flu biasa hingga mengakibatkan penyakit lebih parah seperti sindrom pernapasan Timur Tengah dan sindrom pernapasan akut parah. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran dan memutus rantai penularan virus corona khusus di Indonesia, telah dilakukan berbagai cara, mulai dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Misalnya dengan himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar, tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan berkumpulnya banyak orang, kewajiban menggunakan masker saat keluar rumah, tidak melakukan bersentuhan salaman, dan lain-lain. Serta pemerintah menetapkan keputusan agar semua lapisan masyarakat agar tetap di rumah, bahkan larangan untuk melakukan kegiatan mudik. Selain itu, sebagai daerah juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas ibadah di masjid, musola, atau langgar, melainkan pemerintah menganjurkan agar masyarakat melaksanakan aktivitas ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti saja. Semua hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai dan penyebaran virus corona atau COVID-19. Selain itu juga untuk keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bersama. Namun, realita di lapangan, anjuran yang telah dikeluarkan pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal oleh lapisan masyarakat. Anjuran pemerintah tersebut tidak bisa ditaati secara maksimal dengan berbagai alasan, misalnya alasan ekonomi keluarga, alasan agama, dan alasan lainnya. Kita sebagai manusia harus yakin dan percaya bahwa setiap musibah yang menimpa seseorang ataupun sekelompok orang ada pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik. Wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini tentu memiliki hikmah tersendiri bagi umat manusia itu sendiri. Hikmah virus corona atau COVID-19 tersebut meliputi: 1. Dengan adanya virus corona, manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat, dan bergizi. 2. Dengan adanya virus corona, manusia harus memperoleh dan mengolah makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya tidak memakan makanan yang tidak dimasak secara sempurna, tidak memakan makanan yang bisa mengandung penyakit, misalnya makan tikus, ular, kelelawar, dan hewan lainnya. 3. Dengan adanya virus corona, manusia menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir dan kebersihan batin, misalnya menjaga kebersihan diri, pakaian, lingkungan, dan menerapkan pola hidup sehat. 4. Dengan adanya virus corona,
manusia harus banyak melakukan aktivitas positif dan menjauhi aktivitas negatif. 5. Dengan adanya virus corona bisa mempertebal keimanan kita dan meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. 6. Dengan adanya virus corona, manusia harus melaksanakan anjuran himbauan dan perintah pemimpin ulil amri selama perintahnya dalam melakukan hal kebaikan. 7. Manusia harus yakin bahwa musibah atau wabah penyakit yang melanda manusia saat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di jalannya. 8. Manusia harus selalu berikhtiar, berdoa dan tawakal kepadanya. 9. Dan manusia harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini akan segera berakhir dengan seizin Allah. Baiklah, langsung saja pada kesimpulan. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan ataupun pendapat ataupun pikiran, pengetahuan yang bagus, filsafat dan kenabian ataupun keadilan secara peribahasa ataupun kata-kata bijak. Dan al-hikmah menurut Quran, menurut Al-Maghari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa al-hikmah sebagai perkataan yang tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran. Kemudian hikmah apa sih yang terdapat dengan adanya virus COVID-19 ini? Yakni dengan adanya virus corona, manusia dianjurkan untuk makan dan minum yang halal, baik, sehat, dan bergizi. Kemudian dengan adanya virus corona, manusia harus memperoleh dan mengelola makanan dan minuman sesuai dengan apa yang diperintahkan ataupun disyariatkan. Kemudian dengan adanya virus corona, manusia harus menjaga kebersihan sebagaimana juga yang diajarkan dalam ajaran agama kita, yakni agama Islam. Kemudian dengan adanya virus corona, manusia harus banyak melakukan aktivitas positif. Dengan adanya virus corona juga, kita senantiasa selalu mempertebal keyakinan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia harus senantiasa berpikir positif dan berikhtiar, berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga harus yakin bahwa wabah atau musibah yang sedang melanda umat manusia saat ini akan segera berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.